Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan unboxing inverter Trafo Pure Sine Wave 3000 watt. Kita langsung buka saja. Masih disegel. Beratnya kurang lebih 21 kg. Ini saya import dari Cina, membeli online dari aliexpress.com dengan standar pengiriman AliExpress dan waktu pengiriman lumayan lama, yaitu sekitar 30-an hari, 30 sampai 35 hari. Ini barang ini baru saya terima, sudah kosong. Yang ada dalam satu paket ini ada inverter sama kabel dan user manual. Itu inverternya. Baik, untuk berikutnya nanti kita langsung tes saja inverter ini apakah bekerja dengan normal apa tidak. Ini isi dalam dari inverter Trafo 3000 watt, 24 volt DC input dan output 220 volt AC 50 Hz. Ini trafo toroidal. Situ ada trafonya cukup besar. Dimensi inverter ini cukup besar, yaitu 48 kali 24 kali 17 cm. Model inverter yang saya pakai ini model 3 kW, 3000 watt, input 220 volt AC 50 Hz, output 220 volt AC 50 Hz, dan input DC 24 volt. Pada bagian belakang inverter di sini terdapat input output terminal. Kemudian di sini ada pengaman dari inverter, di sini ada charger input protect, kemudian ada inverter output protect. Ini berfungsi sebagai pengaman. Kemudian untuk bagian input dan outputnya di sini kita lihat ada di sini ya. Ini yang bawah tiga ini untuk input ground, netral sama fasa. Bisa kita lihat di sini, ini ground, netral dan fasa. Ini merupakan input kalau kita sudah pasang inverter ini di instalasi PLTS nanti. Ini sebagai input dari PLN. Jadi dari meteran kabel yang keluar dari meteran listrik PLN kita sambungkan sebelum masuk ke instalasi rumah, kita sambungkan ke sini. Ini ya. Kemudian untuk outputnya nanti untuk beban atau instalasi yang ada di dalam rumah nanti disambungkan ke output yang dari inverter ini. Jadi untuk load nanti di input ke sini kabelnya ya. Di sini ada sebagai output dari inverter. Output di sini ada netral, fasa, kemudian ini untuk ground. Nah, untuk tes kali ini bebannya atau loadnya saya simulasikan dengan sebuah lampu ini. Simulasikan sebagai lampu ini ya, untuk melihat outputnya ada atau
tidak. Nah, pada sisi lain inverter di sini bisa kita lihat ini ada positif dan negatif. Ini merupakan inputan dari baterai. Jadi baterai yang dari sistem PLTS yang kita pakai nanti diinputkan ke sini. Di sini positif warna merah, negatif warna hitam. Kemudian di sini bisa kita lihat juga ada ground. Baik, sekarang kita coba nyalakan inverternya. Yang pertama akan saya aktifkan yaitu yang dari baterai dulu ya. Ini sudah terlihat di sini. Ini kebetulan adaptornya cuma sampai 25 volt aja, tapi bisa digunakan. Kita lihat. Kemudian kita langsung hidupkan inverternya. Untuk menghidupkannya, untuk on off-nya ini kita pencet 5 detik ya. Kalau kita pencet cuma sebentar, ini hasilnya seperti ini. Seperti itu kalau cuma dipencet 1 detik. Jadi untuk menghidupkannya ini harus 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita lihat lampu menyala ya. Lampu indikator sebagai beban atau load menyala. Kemudian voltase yang dari adaptor bisa kita lihat 25,3 volt, dan pada layar LCD yang ada pada inverter bisa kita lihat di sini bisa kita lihat ini ya. Nah, ini masih 000 volt karena input yang dari PLN belum kita hidupkan. Di sini ada frekuensi 50 Hz. Pemakaian listrik di Indonesia itu pada frekuensi 50 Hz ya. Kemudian output yang dihasilkan dari inverter ini 220 volt. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, kemudian yang gambar yang di sini ini menunjukkan beban yang ada di rumah yang kita gunakan. Di sini ada lampu, kemudian indikator dari beban ini 20 sampai 100%. Nah, yang di sini ini merupakan kerja inverter, yaitu dari ini maksudnya dari listrik DC to AC. Jadi listrik yang dari baterai akan dikonversi dari DC ke AC dengan output 220 volt 50 Hz. Seperti itu. Kemudian di sini ada gambar speaker yang disilang, ini menunjukkan buzzer. Ini saya mute ya. Nah, kemudian sekarang kita sambungkan listrik yang dari PLN ke inverter. Jadi input AC-nya ya. Kita hidupkan, lihat di indikator input pada LCD. Nah, jika input dari PLN masuk, maka input di sini akan langsung mendeteksi voltase yang masuk kepada inverter. Kemudian otomatis akan muncul lambang lambda ini ya. Ini menunjukkan input AC sudah masuk. Sekarang kita lihat bagaimana cara men-setting dari inverter ini. Yang pertama di sini ada tombol function. Tombol function ini berguna untuk mengubah working mode dari inverter ini. Di sini bisa kita lihat di user manual, di sini
ada 01, di sini grid priority mode, kemudian ada 02 energy saving mode, kemudian ada 03 baterai priority mode. Fungsi dari grid priority mode ini yaitu input dari PLN sebagai prioritas. Jadi inverter ini akan memprioritaskan input dari PLN, kemudian PLTS-nya sebagai backup. Jadi kalau PLN listrik dari PLN mati, otomatis akan di switching ke PLTS. Nah, kemudian kalau yang energy saving mode 02 di sini fungsinya tidak jauh berbeda dengan 01, tetapi pada 02 energy saving mode ini si inverter ini akan mengecek setiap 10 detik apakah ada beban yang dipakai sama inverter ini atau tidak. Kalau tidak ada beban atau tidak ada pemakaian listrik di atas 5%, maka inverter ini akan standby posisinya dengan tujuan untuk menghemat energi. Fungsinya sama mirip dengan 01 ya, cuma di sini ada pengecekan beban apakah ada atau tidak setiap 10 detik sekali. Kalau ada beban, maka inverter akan on. Kalau tidak ada beban, maka inverter akan standby posisinya dengan tujuan menghemat energi. Kemudian pada mode 03 di sini ada baterai priority mode, berarti PLTS sebagai prioritas dan PLN sebagai cadangan. Seperti itu fungsinya. Kita lihat pada fungsinya, kita tekan tombol function ini, kemudian kita perhatikan di sini ya, modenya di sini akan muncul 01, 02 atau 03. Kita perhatikan, pencet agak lama sampai muncul angka 01. Di sini udah 02, berarti posisi ini akan berubah ya. Di sini otomatis berubah. 02 berarti memakai input dari PLN dan inverter akan mencas baterai. Kemudian kita pencet lagi. Kita perhatikan di sini working mode-nya berubah ke 03. 03 di sini berarti listrik yang dari PLTS sebagai prioritas. Seperti itu. Nah, untuk melihat settingannya sudah tersimpan atau belum, dan settingan yang sudah kita setting tadi akan bekerja, tetapi inverter harus kita matikan dulu. Kita matikan inverternya ya. Kita matikan input yang dari PLN dulu, yang ini bisa kita lihat. Kita matikan dulu, akan beralih ke baterai, kemudian kita tekan tombol on off ini, kita matikan inverternya. Kemudian kita hidupkan kembali. Nah, kita lihat di sini 03, berarti settingan yang tadi kita terakhir 03 sudah aktif. Berarti sekarang settingan yang untuk working mode inverter ini ada pada setting 03. Berarti inverter ini akan memprioritaskan listrik dari baterai
kalau baterainya sudah habis, maka dia akan otomatis masuk ke listrik yang dari PLN. Yang dari PLN nya kita hidupkan dulu. Kita perhatikan ini. Nah, dari input dari PLN sudah masuk. Di sini kelihatan 220, 222, 226 volt ya, nggak stabil. Kemudian di sini kita lihat lambang lambdanya kelihatan. Ini sebagai indikator PLN atau input dari grid PLN masuk. Nah, sekarang bagaimana kalau baterainya ini saya akan turunkan dari 25 volt yang bisa kita perhatikan di sini. Ini ya, 25 volt kita turunkan menjadi seolah-olah baterai habis. Ini saya turunkan jadi 22 volt. Nah, secara otomatis inverter akan switching dari baterai. Tadi kan gambarnya dari baterai langsung ke load. Sekarang inverter bekerja dengan listrik yang berasal dari PLN. Kita perhatikan gambarnya. Listrik yang dari PLN langsung di bypass ke beban, ke lampu yang ada di sini ya. Ini masih tetap menyala. Lampunya ini dianggap sebagai beban. Kita perhatikan. Nah, si inverter ini akan otomatis mencas baterai yang kita sambungkan ke inverter. Tetapi baterai ini bisa kita setting apakah bisa cas atau tidak. Kita bisa menggunakan menu yang lainnya pada inverter. Nah, sekarang kita perhatikan. Sekarang kita kembalikan dulu ke baterai ya. Baterainya kita naikkan lagi menjadi 25 volt. Sudah. Kemudian input yang dari PLN saya matikan. Kita perhatikan input dari PLN akan saya matikan. Lampu tetap menyala dan inverter otomatis switching dari baterai diubah ke listrik AC, kemudian ke beban. Kita lihat outputnya masih 220 volt dan loadnya masih tetap menyala. Ini saat switching, load yang ada di lampu beban ini tidak berkedip sama sekali. Jadi inverter ini cukup baik ya. Sekarang kita perhatikan bagaimana menggunakan menu yang berikutnya. Di sini ada tombol panah atas. Tombol ini kita pencet agak lama, 50 detik lebih ya. Nah, kemudian di sini akan terlihat C0. C0 ini menunjukkan pengecasan kepada aki. Jadi inverter ini akan mengecas aki pada, di sini ada C0. C0 itu 0 ampere. Kemudian kita bisa naikkan C1. C1 itu 5 ampere. C2 itu 10 ampere. C3 itu 15 ampere, terus sampai C6. C6 itu 30 ampere. Ini ya.
Nah, karena kita akan menggunakan PLTS, jadi untuk proses pengecasan ini kita tidak butuhkan. Jadi settingan untuk mencas baterai kita pilih yang C0, berarti pengecasannya 0 ampere. Kalau tidak menggunakan PLTS, maka otomatis kita tidak menggunakan panel surya ya, dan baterai yang terhubung ke inverter ini saat listrik PLN on, maka baterai akan diisi oleh inverter. Dan setelah baterai penuh, seandainya listrik dari PLN, tombol down ya, tombol down ini bisa kita gunakan untuk memilih jenis baterai yang kita gunakan. Kita pencet agak lama. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini, bisa perhatikan di sini ada U3, U0. Nah, U0 ini jenis baterai gel USA. Kemudian kita naikkan jadi U1. U1 ini AGM1, U2 ini AGM2, kemudian U3 itu seal lead acid. Seal lead acid biasa baterai yang kita gunakan ya. Kemudian U4 itu gel European, U5 U4, U5 itu open lead acid, kemudian U6 kalsium, terus yang terakhir ada U7 ini desulfatation. Karena kita pakai pada baterai yang digunakan di Indonesia pada umumnya menggunakan seal lead acid, kita pilih yang 03 ini ya, sampai indikatornya hilang, berarti settingan tersimpan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada lambang speaker yang disilang, ya. Ini menunjukkan buzzer. Untuk mengaktifkan buzzer, kita pencet ini 1 detik. Buzzernya akan hilang, berarti ini buzzernya aktif. Nanti kalau kita menggunakan baterai saat listrik dari PLN putus, kalau lambang buzzernya ini hilang, maka inverter ini akan bunyi sebanyak 4 kali bip setiap 15 detik sekali. Jadi itu akan cukup mengganggu ya, setiap 15 detik akan bunyi bip 4 kali. Begitu seterusnya. Untuk itu lebih baik kita matikan aja dengan cara seperti ini. Pencet agak lama, sekitar 1-2 detik ya. Kemudian di sini akan muncul lambang speaker yang disilang, berarti ini udah posisi mute. Nah, seperti itu settingan yang bisa kita gunakan pada inverter ini. Cukup mudah dan sederhana sekali. Sekarang kita coba matikan listrik dari PLN supaya switching lagi ke baterai. Nah, bisa kita perhatikan lampu tidak sama sekali tidak berkedip. Ini lampu beban yang digunakan ini ya. Listrik PLN nya sudah saya hidupkan kembali, kemudian baterai saya turunkan. Kita lihat ini, walaupun ada lambang
inverter ngecas baterai ini tidak berlaku kalau kita menggunakan working mode yang 03, karena pengecasan baterai otomatis akan dilakukan oleh listrik yang dari panel surya yang diatur sama controller. Controller atau SCC itulah yang akan mengecas baterai yang ada pada rangkaian PLTS yang kita gunakan. Tapi di LCD ini tetap muncul ya sebagai pengecasan, padahal ini tadi udah kita setting ke 03 dan pilih yang C0. C0 ini berarti 0 ampere. Nah, demikian cara setting pada inverter FT series 3000 watt. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.